Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ukti solihah semuanya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan juga ada beberapa dari luar negeri. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah untuk bisa mengikuti kajian rutinan dari Rumah Quran Nur Hidayah setiap hari Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik, sehingga dimudahkanlah jempol kita, jari-jari kita untuk menekan tombol Zoom untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan kita, yang selalu menjadi orang nomor satu yang kita contoh dari awal kita bangun tidur sampai tidur lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pengurus Rumah Quran Nur Hidayah, keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah yang senantiasa berjuang dari pagi, siang, sore, malam untuk bisa memfasilitasi para pejuang Al-Quran di seluruh antero dunia. Kemudian ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh jamaah, seluruh peserta Zoom pada sore hari ini yang telah hadir tepat waktu, bahkan jauh lebih hadir duluan di awal waktu untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Tentunya ini merupakan sarana yang sangat luar biasa untuk kita sebagai muslimah bisa untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan Allah, selalu mengingat Allah di setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Dan juga kajian Rumah Quran Nur Hidayah ini juga menjadi sarana kita teman-teman semuanya untuk bisa menjadi muslimah yang berdaya penuh karya. Jadi seperti visi dari Rumah Quran Nur Hidayah, kita ingin menciptakan, mencetak para muslimah penghafal Quran yang siap menjadi agen dakwah di seluruh penjuru dunia ini. Sehingga selain teman-teman di Rumah Quran Nur Hidayah belajar untuk menghafalkan Al-Quran, teman-teman juga dilatih untuk menjadi muslimah yang punya kelebihan lainnya, yaitu adalah bisa soft skill, teman-teman semuanya. Kita menjadi muslimah yang punya skill, kemampuan yang akan berguna bagi kehidupan kita bermasyarakat tentunya. Sehingga kita menjadi muslimah yang berdaya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya, pada sore hari ini sudah ada Ustazah Suci. Selamat sore, Assalamualaikum Ustazah Suci yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir Ustazah Suci membersamai kita semuanya. Kemudian pada sore hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, materi yang kita nanti-nantikan teman-teman semuanya, yaitu materi tentang motivasi. Apakah muslimah ini penting nggak untuk menjadi seorang pembelajar sejati? Tentunya kita semua sudah tahu teman-teman jawabannya. Namun untuk memberikan kelapangan jiwa untuk kita, memberikan ilmu di pikiran kita, maka kita perlu mengkaji lebih dalam untuk apa sih fadilahnya menuntut ilmu, mengapa sih muslimah perlu menuntut ilmu. Begitu teman-teman sekalian. Sebelum kita buka acara pada hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Tirta Meriska Lubis, biasa dipanggil Ustazah Tirta, dan di sini selaku pelayan di Rumah Quran Nur Hidayah yang akan membersamai teman-teman semuanya dari awal kajian hingga nanti penutupan. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengetahui Rumah Quran Nur Hidayah, Rumah Quran Nur Hidayah adalah sebuah wadah yang memfasilitasi orang-orang yang ingin berhijrah, ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Dan di sini kita sudah berdiri hampir 2 tahun, teman-teman sekalian, dengan jumlah santriwati 1040 santriwati yang tersebar di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara di belahan bumi lainnya.
Kita juga ada pondok offline, jadi kita bisa bertatap langsung di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sehingga bagi teman-teman yang menonton video ini maupun mengikuti kajian di Zoom ini, silakan masuk menjadi santriwati keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah offline Kabupaten Nganjuk dengan beasiswa penuh 100%. Mulai dari asrama, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Kemudian jika memang teman-teman belum berkesempatan untuk offline, teman-teman bisa belajar secara online yang selalu dibuka kapanpun. Jadi silakan teman-teman mendaftar di nomor admin yang sudah disediakan di sosial media kita. Sosial media kita ada Instagram, rukun pakai Q, rukun.id, baik Facebook, Instagram, maupun website. Kemudian untuk YouTube-nya adalah Rumah Quran Nur Hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu penjelasan singkat tentang Rumah Quran Nur Hidayah. Kita langsung mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ustazah Suci. Jadi Ustazah Suci ini adalah pengampu pembelajaran pengembangan diri di Rumah Quran Nur Hidayah. Sehingga di Rumah Quran Nur Hidayah banyak pembelajarannya. Ada tahsin, bahasa Arab, dan juga pengembangan diri. Dan Ustazah Suci sudah siap, sudah ready. Mari kita simak bersama-sama pembelajaran dari Ustazah Suci. Mari kita siapkan alat tulis, mari kita siapkan keadaan yang suci. Silakan bagi teman-teman yang belum mengambil air wudhu, belum mempersiapkan peralatan, kami beri kesempatan untuk mengambil dan mempersiapkannya. Sembari begitu, mari kita persilakan Ustazah Suci untuk memulai pembelajarannya. Kepada Ustazah Suci, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Ya, sebelumnya yang saya hormati kepada Bu Saya Tirta Meriska Lubis selaku pimpinan Pondok Rumah Quran Nur Hidayah. Ya, dan juga para santriwati dan para muslimah sekalian yang berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para santriwati dan juga muslimah pada sore hari ini di hari Minggu yang cerah ya sampai hari sore ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan memberkahi hari kita ya. Apalagi kita isi dengan sore hari ini dengan amalan yang sangat luar biasa, yaitu belajar bertolabul ilmi di forum virtual rukun ya, bersama rukun ya. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, belajar bersama pada sore hari ini di majelis yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, yaitu majelis taklim virtual. Ya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada idola kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah. Senang sekali Ustazah bisa berjumpa dengan kalian semua ya, dengan Antuna semua di kajian ini. Semoga pembelajaran dan niat kita untuk belajar di virtual sekalipun virtual ini bisa bermanfaat ya. Insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama
Saya Suci Dara, saya biasa dipanggil Ustazah Suci. Saya merupakan Ustazah pengampu di Rumah Quran Nur Hidayah, materi pengembangan diri. Ya, insya Allah nih, pada sore hari ini kita akan belajar bersama ya, sharing-sharing, karena sebelumnya Ustazah juga mengakui dan merasa bahwa untuk keilmuan mungkin Antuna semua lebih dibandingkan Ustazah ya, tapi mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita dalam waktu kita dan untuk kehidupan kita. Amin. Ya, pada sore hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengenai haruskah aku menjadi muslimah pembelajar sejati? Masya Allah. Sungguh luar biasa ya ketika kita mendengar judul dari penggalan judul ini saja kita juga bertanya-tanya nih, haruskah aku menjadi muslimah pembelajar sejati? Tentu ya, tadi yang sudah disampaikan moderator, pasti akan jawabannya adalah iya, tentu harus menjadi pembelajar. Nah, memang ada apa sih dengan pembelajar? Memang muslimah harus menjadi seorang pembelajar yang seperti apa? Nah, insya Allah, kita akan belajar bersama-sama di sini, sharing-sharing, diawali dan beranjak dari salah satu ayat Quran yang insya Allah akan kita kaji, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Boleh di next slide-nya? Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sadaqallahul maulana azim. Nah, ketika kita mendengar kata pembelajar, tentunya kita akan memikirkan apa sih tujuan dari belajar itu? Ada apa dengan muslimah? Nah, Ustazah akan mengajak Antuna semua untuk menggiring kepada salah satu ayat yang sudah Ustazah bacakan tadi, yaitu mengenai tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, karena muslimah itu adalah bagian dari manusia, maka muslimah harus tahu apa tujuan mereka diciptakan. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah memiliki salah satu tujuan kenapa manusia diciptakan. Dalam ayat ini Allah berdiskusi, mengobrol dengan malaikat, bahwasanya Allah akan menjadikan manusia ya. Nah, maksud dari ayat ini bahwasanya malaikat protes dan bertanya-tanya, untuk apa Allah menciptakan manusia dijadikan khalifah lagi? Yang namanya khalifah itu adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin itu tanggung jawabnya besar sekali. Sedangkan malaikat tahu bahwa manusia itu sejatinya adalah sering merusak. Mereka itu senang melakukan pertengkaran, pertumpahan darah. Jadi bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi khalifah? Nah, sedangkan mereka juga berpikir bahwa derajat mereka bisa lebih baik karena mereka itu sering memuji Allah, sering menyucikan Allah, tidak pernah berbuat dosa. Nah, maka dari itu malaikat sedikit menggerutu dengan apa yang ingin Allah lakukan
dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Lantas Allah pun menjawab dan berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lebih tahu dibandingkan malaikat itu sendiri. Nah, di sini Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada malaikat dan bahkan kepada kita ya, para pembaca Al-Qur'an yang mengkaji Al-Qur'an, bahwasanya tidak serta-merta Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah jika tidak ada lain-lainnya, tidak ada alasan di belakangnya, tidak ada persiapan-persiapan di belakangnya. Dan jika kita mengkaji lebih dalam ayat selanjutnya, ternyata Allah diceritakan Allah menciptakan seorang manusia hebat, manusia pertama, yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ini merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan, yang beliau itu hidup di surga yang sangat mewah dan berkumpul dengan para makhluk-makhluk Allah ya. Di sana ada malaikat, ada juga jin, iblis. Saat itu semua makhluk-makhluk Allah tinggal di surga. Lantas Allah memerintahkan malaikat dengan satu pertanyaan dan satu tantangan. Malaikat, jika kamu merasa lebih mulia dibandingkan manusia, jika kamu merasa lebih hebat, merasa lebih mampu untuk menjadi khalifah di muka bumi dibandingkan manusia, silahkan sebutkan nama-nama bumi dan juga isinya yang ada di dalamnya. Nah, malaikat pun kebingungan, kelimpungan. Bagaimana bisa mereka menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, malaikat merasa, ya kami benar tidak tahu apa-apa, sesungguhnya yang lebih tahu, yang lebih berkehendak, yang maha segalanya itu hanyalah Allah. Di situ malaikat menyadari bahwa malaikat tidak pantas untuk menggerutu kepada Allah, ya. Nah, lantas Allah pun menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di langit dan ada yang di bumi. Nabi Adam pun, maksudnya Nabi Adam pun bisa menyebutkannya. Ini bendanya langit, ini bumi, ini matahari, ini bulan, dengan berbagai bahasa, dengan istilah-istilah yang lain, dan yang malaikat pun tidak bisa menjawabnya. Itulah salah satu kemuliaan yang Allah ciptakan kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, bersamaan dengan itu, kita lihat dan kita merujuk kepada salah satu ayat yang lain yang masih berkaitan. Boleh slide-nya dilanjutkan? Yaitu pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami itu ialah Allah ya, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya bahwasanya salah satu tujuan manusia diciptakan ke bumi ini yaitu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Ya, namanya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar sekali. Nah, dalam mengemban kepemimpinan itu, manusia membutuhkan alat, membutuhkan bahan-bahan, membutuhkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendukung kepemimpinannya. Dan di sini Allah telah menganugerahkan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa diciptakan yang sebaik-baiknya? Ada yang mungkin kita sudah mulai bisa merefleksikan ke dalam diri kita sendiri, bahwasanya manusia itu Allah ciptakan lebih dibandingkan makhluk yang lainnya. Tumbuhan, hewan, malaikat, jin, tidak diberi satu hal yang lebih mulia selain hanya diberikan kepada manusia. Apakah itu? Ya, yaitu
Akal, Masya Allah. Ya, salah satunya kenapa Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan nama-nama benda dan mengetahui apa yang ada di bumi dan di langit, mengetahui nama-nama apa yang ada di langit dan ada di bumi, itu karena Allah menganugerahkan akal kepadanya dan kepada anak cucunya. Masya Allah. Nah, akal ini tidak Allah berikan selain hanya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki amanah yang besar, yaitu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Allah menganugerahkan akal agar manusia bisa memanfaatkan akal tersebut untuk digunakan sebaik-baiknya, agar bisa memberikan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Yang namanya khalifah, tugasnya banyak sekali. Yang pertama, memimpin. Yang kedua, mengatur. Yang ketiga, menjaga. Mengatur, memimpin, menjaga apa? Menjaga bumi, menjaga langit, menjaga apa yang sudah Allah anugerahkan untuk manusia, dijaga sebaik mungkin, bukan untuk dirusak. Nah, kita sering sekali melihat di sekitar kita, bisa menengok ya ke kanan, ke kiri, bahkan ke dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi seorang khalifah yang amanah, yang bertanggung jawab? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang adil untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, untuk amanah yang Allah berikan? Disinilah mengapa kita perlu menjadi seorang muslimah yang berkarakter, yaitu muslimah yang memiliki prinsip, yang memiliki kesadaran untuk apa dia diciptakan menjadi muslimah. Nah, di sini akan ada kaitannya dengan pembelajar. Setelah kita tahu ya apa tujuan manusia, setelah kita tahu pun bahwa manusia memiliki alat yang sangat luar biasa yaitu akal, maka kita perlu tahu caranya bagaimana menggunakan akal yang baik. Nah, keinginan kita untuk menggunakan akal sebaik mungkin dan juga memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita selain akal banyak sekali ya, seperti raga kita, seperti ruhaniyah kita, seperti hati kita. Nah, dengan keinginan kita untuk memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan itu, maka terjadilah proses keinginan untuk belajar. Nah, belajar ini adalah suatu hal yang penting ya dalam kehidupan kita. Bahwasanya manusia tanpa belajar, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Kita tidak akan bisa tahu ya bahwa bumi ini berkembang, zaman ini terus maju, itu dikarenakan manusia menggunakan akalnya. Nah, di dalam hal ini, salah satu upaya manusia menggunakan akalnya adalah keinginan mereka dalam menuntut ilmu. Nah, istilah menuntut ilmu sering sekali ya kita dengarkan dalam kajian-kajian agama kita sendiri, bahkan agama kita sendiri pun memerintahkan bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, ia akan beranjak dari diri yang tidak baik menjadi diri yang lebih baik. Dari kebodohan menuju muslimah yang cerdas. Dan dengan menuntut ilmu, kehidupan seseorang akan bisa lebih terang, lebih cerah, dan bisa lebih maju. Bahkan dengan menuntut ilmu, manusia bisa menggapai cita-citanya dan juga bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan meraih kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, di sini ada salah satu nasihat nih dari sahabat kita, sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang mana beliau itu merupakan seorang sahabat yang Masya Allah sekali ya, sangat antusias sekali dalam menuntut ilmu, sangat senang sekali dengan ilmu ya, bahwasanya beliau mengatakan manusia tanpa ilmu bagaikan binatang, bahkan bisa jadi lebih buruk dibandingkan binatang itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.
Maka dari itu di sini sahabat Ali radhiyallahu an memberikan salah satu nasihat yang luar biasa kepada kita semua agar menuntut ilmu kita menjadi sesuatu yang berkah, yang tidak hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuan saja, tetapi bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Nah, dikatakan di dalam kitab Zarnuji, ya, kitab Ta'limu Ta'lim yang ditulis oleh Zarnuji, beliau menuliskan salah satu nasihat ini, yakni yang artinya nasihat dari Ali bin Abi Thalib, ingatlah engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Nah, ketika kita mau belajar, ketika kita ada usaha pengen jadi pintar, pengen jadi cerdas, pengen jadi tahu, kita itu tidak boleh melupakan 6 hal ini. Dan tidak boleh mengabaikan 6 hal ini. Yang pertama, boleh sebelumnya, operator maaf. Ya, yang pertama adalah cerdas. Nah, untuk meraih ilmu, kita perlu menjadi cerdas. Dengan menuntut ilmu, kita perlu mempersiapkan diri, disiapkan pikiran kita untuk mau menerima ilmu itu sendiri. Nah, ketika ilmu sudah datang untuk kita, tapi kita menolaknya, seperti contohnya nih, kita sedang ada di majelis taklim virtual ini, ilmu sudah siap nih untuk kita terima, namun kita tidak siap buat menerima ilmu itu sendiri, maka ilmu tidak akan masuk, ilmu itu tidak akan mau hinggap di dalam diri kita karena kita enggan menerimanya. Yang kedua, keinginan yang kuat atau sungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu, kita perlu sungguh-sungguh, ya, kayak seperti dalam belajar seperti ini, kita butuh kesungguhan yang luar biasa. Mungkin Antuna semua perjuangannya untuk menuntut ilmu secara virtual ini perjuangannya tidak mudah, ya, mulai dari harus berperang dengan sinyal, juga mempersiapkan kuota, juga mencari tempat yang aman, nyaman, dan juga kondusif untuk belajar. Itu merupakan suatu bentuk kesungguhan kita agar kita bisa meraih ilmu. Yang ketiga adalah sabar. Nah, dalam menuntut ilmu, kesabaran harus selalu diiringi, ya, karena sabar itu perlu kita bawa dimanapun kita berada. Dalam menuntut ilmu, tentu kita menemukan kesulitan, kepayahan, dan juga ujian-ujian lain yang membutuhkan kesabaran. Jika kita tidak bersabar, maka kita tidak akan tertolong, ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Jadi ketika kita kesulitan dalam memahami pelajaran, kesulitan dalam mengkaji ilmu yang baru, maka kesabaran perlu kita sertakan, ya. Yang ketiga adalah bekal atau bisa dikatakan dengan biaya, ya. Dalam menuntut ilmu itu, ilmu yang baik adalah ilmu yang tidak gratis. Karena sejatinya ilmu itu lebih mahal dibandingkan uang. Ketika kita berani berkorban dengan harta kita untuk menuntut ilmu, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Maka harta, bekal itu perlu kita siapkan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berbarokah. Yang selanjutnya adalah petunjuk guru. Ya, dalam menuntut ilmu kita perlu sekali, ya, adanya guru. Kita tidak boleh menuntut ilmu tanpa guru, karena bisa jadi ilmu tanpa guru, gurunya adalah syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Maka sejatinya ketika kita menuntut ilmu, kita harus menghampiri ilmu tersebut. Maksudnya kita harus menghampiri guru, bukan kita pengen dihampiri oleh guru. Karena ilmu itu harus diraih, tidak bisa didapatkan sendiri. Tidak mesti namanya manusia itu tiba-tiba langsung pintar, tidak, tetapi membutuhkan proses untuk belajar, dan untuk menunjang belajarnya, menunjang menjadi pintar, menjadi cerdasnya, maka dibutuhkannya guru. Dan yang keenam yaitu membutuhkan waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu tentunya kita tidak bisa instan, ya, hari ini kita belajar langsung semua ilmu kita tahu. Itu suatu hal yang kemustahilan untuk manusia. Karena dijelaskan bahwa manusia itu sekalipun diberikan akal, namun tetap ada kapasitasnya. Dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa mencerna ilmu dengan sempurna dan menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk kita. Ya, boleh selanjutnya. Masya Allah,
nasihat dari Ali bin Abi Thalib ini sangat luar biasa sekali ya untuk kita pegang, bahwasanya dalam menuntut ilmu itu ternyata ada syarat-syaratnya. Jika kita tidak memenuhi syarat-syaratnya, bisa jadi keberkahan ilmu tidak kita raih. Nah, di sini kita menjadi tahu bahwasanya menjadi seorang muslimah haruslah menjadi seorang muslimah yang mencintai ilmu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dia bersedia untuk menjadi muslimah pembelajar. Dan yang lebih hebatnya lagi, tidak sekedar pembelajar, pembelajarnya harus yang berprinsip, yaitu menjadi muslimah pembelajar sejati. Seorang muslimah yang pembelajar sejati, hidupnya akan senantiasa memposisikan dirinya sebagai murid dan menjadikan kehidupan sebagai gurunya. Bahwasanya kita bisa menemukan ya dalam kehidupan kita menemukan banyak sekali permasalahan, banyak sekali tantangan, ujian, dan terkadang kita kelimpungan bagaimana cara menghadapi semua ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dan ternyata Islam mengajarkan kita, memberikan salah satu solusi kepada kita, yakni adalah menuntut ilmu. Ketahuilah ilmunya agar kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, maka dari ini, Masya Allah ya, prinsip menjadi muslimah pembelajar sejati ini harus kita tanamkan nih di dalam diri kita. Dan juga kita perlu memperkuatnya dengan komponen-komponen dan juga tips-tips ya, agar menjadi muslimah pembelajar tidak hanya sekedar pura-pura, tidak sekedar ecek-ecek ya, tetapi benar-benar menjadi seorang muslimah pembelajar sejati. Ciri-cirinya agar kita bisa menjadi muslimah pembelajar sejati, yaitu yang pertama, perbaiki niat. Yang maksudnya adalah perbaiki niat dalam menuntut ilmu kita, dalam kita ingin meraih sesuatu, di dalam kita sedang belajar, perbaikilah niat. Terkadang kita belajar ingin dianggap hebat oleh orang lain, kadang kita ingin belajar menuntut ilmu untuk mencapai kedudukan dunia. Hilangkan, perbaiki niatnya, karena sejatinya segala perbuatan itu diawali oleh niatnya, tergantung niatnya. Jika kita berniat menuntut ilmu untuk mencapai dunia, maka yang akan dicapai hanyalah dunianya saja. Atau tidak, kita menuntut ilmu hanya karena ingin mendapat kedudukan, maka hanya kedudukan yang bisa kita raih. Sedangkan yang namanya dunia itu hina, yang namanya dunia itu sementara. Maka jangan sampai kita mengorientasikan niat kita hanya sekedar sampai dunia saja, tapi kita harus panjang, karena sesungguhnya perjalanan kita masih panjang, yaitu sampai akhirat. Maka niatkan menuntut ilmu itu adalah untuk Allah, lillahi ta'ala, dan untuk mencapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jika kehidupan kita telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, kebaikan akan mudah kita raih jika Allah sudah ridho. Maka dari itu, yuk dari sekarang kita perbaiki niat kita yang sedang belajar di majelis taklim virtual ini, mari kita perbaiki niatnya. Jangan sampai kita berniat hanya untuk sekedar dunianya saja ya, tapi kita harus memperbaiki niatnya sampai ke akhirat. Nah, yang keduanya adalah memperhatikan adab-adab berilmu. Adab-adab berilmu maksudnya adalah etika-etika berilmu. Bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya hanya ingin bertempat tinggal di tempat yang bersih. Maka dari itu kita perlu tahu adab-adabnya. Tempat yang bersih adalah hati yang bersih, keadaan yang bersih, dan apa di antara adab-adab berilmu adalah beradab, menghormati, dan memuliakan ahli ilmu, yaitu guru-guru kita, para ulama kita, syekh-syekh kita, dan juga orang-orang yang alim yang mengajarkan kita menuju kebenaran. Yang selanjutnya adalah seorang muslimah pembelajar sejati senantiasa selalu rendah hati, tidak sombong, tidak ujub. Ketika ia mengetahui satu ilmu yang membuatnya ia merasa tahu, tidak menjadikannya ia sombong, bahkan merendahkan orang lain. Bahkan justru seorang muslimah pembelajar sejati memiliki prinsip semakin tinggi
maka semakin merunduk. Seperti konsepnya sebuah padi ya, semakin berat, semakin banyak ilmunya, semakin merunduk, semakin rendah diri, semakin rendah hati maksudnya, karena semakin tahu, oh ya, semakin ilmu yang saya ketahui, berarti semakin saya mengetahui bahwasanya tuh saya itu bodoh ya, saya itu tidak tahu apa-apa. Maka dengan banyaknya ilmu akan membuatnya menjadi rendah hati, akan menjadinya lebih menghormati terhadap sesama, akan menjadi. Nah, ini beranjak kepada yang selanjutnya itu menjaga sikap ya, memperbaiki akhlaknya, menjaga akhlaknya dan juga berlaku, berakhlak, bermuamalah sebaik mungkin, tidak bermaksud menyakiti orang lain. Yang selanjutnya adalah open minded atau pikiran terbuka. Seorang muslimah pembelajar sejati yang memiliki pikiran yang terbuka. Ia senang mau menerima sesuatu yang belum ia ketahui. Ia tidak merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia punya. Ketika ada orang menasehati, dia menerima. Ketika ada hal-hal perubahan yang baru, kemajuan-kemajuan yang baru, dia mengikuti. Tidak menjadikannya ia bertempat diem karena merasa sudah cukup dengan ilmunya. Ya, nah seorang muslimah pembelajar sejati senantiasa bisa mengikuti dan memahami serta bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya dan yang paling penting seorang muslimah pembelajar sejati yaitu senantiasa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Kita perlu tahu bahwasanya ilmu sejatinya adalah untuk diamalkan, tidak hanya sekadar untuk diketahui. Ilmu tidak boleh hanya sampai hanya kepada ilmu pengetahuan kita saja, tetapi harus menjadi buah dari sikap kita, akhlak kita, perbuatan kita, maka sesungguhnya itulah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Ya, boleh saya selanjutnya? Ya, maka dari itu, seorang muslimah pembelajar sejati harus senantiasa memiliki prinsip bahwasanya sepanjang hari adalah waktu belajar. Ia tidak mengenal, ia tidak tadi ya kebalikan dari open minded yaitu fixed minded. Pikirannya tertutup. Dia hanya mengira bahwa menuntut ilmu itu hanya sampai jenjang SMP, jenjang SMA, jenjang kuliah saja. Ketika sudah lulus kuliah, tidak perlu menuntut ilmu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran yang kurang tepat. Sejatinya, menuntut ilmu itu sepanjang waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Sesungguhnya menuntut ilmu itu harus kita lakukan sekalipun kita sudah selesai pembelajaran formalnya, sekalipun kita sudah menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang nenek bahkan sekalipun, kita senantiasa harus memiliki prinsip sebagai pembelajar, memiliki prinsip sebagai murid yang terus belajar, karena dengan kita memiliki prinsip ingin belajar selalu, insya Allah kita akan berusaha untuk menjadi diri yang selalu ingin berusaha menjadi lebih baik. Jika kita tidak ada keinginan untuk terus belajar, maka kita hanya akan tumbuh menjadi diri kita yang tidak akan maju, ya. Bahkan kita tidak akan tumbuh, kita akan monoton aja ya, tidak ada kemajuan ya. Nah, untuk benindali. Nah, di sini Ustazah ingin menyampaikan salah satu amalan yang insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, yaitu mengenai niat. Sejatinya ketika kita sudah paham bahwa menuntut ilmu tidak hanya di kelas, tidak hanya sampai sekolah, jenjang sekolah formal saja, ataupun hanya sekedar di majelis taklim saja, ataupun hanya sekedar ketika sudah selesai sekolah, tetapi menuntut ilmu adalah sepanjang waktu, maka ayo teman-teman semua, kita niatkan setiap hari adalah waktu kita untuk menuntut ilmu. Maka niatnya, nawaitu an atlubal ilma billahi ta'ala. Niatkan setiap kita bangun tidur, kemudian mengambil air wudhu, melaksanakan sholat, lalu setelah ritual ibadah kita dilaksanakan, jangan lupa untuk meniatkan juga di pagi hari
untuk diri kita bahwasanya kita menjalani hari-hari sepenuh hari itu diniatkan untuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Kita menginginkan ridhonya, agar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melimpahkan kebahagiaan kepada kita dan juga keselamatan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai muslimah pembelajar sejati. Kurang lebihnya mungkin kita bisa lebih pada sharing-sharing ya dan diskusi. Ustazah mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, Ustazah kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah, Ustazah, luar biasa sekali materinya. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan materi yang sangat jelas, kemudian sangat bermanfaat juga untuk kami. Sungguh, saya pribadi ketika mendengarnya juga semakin termotivasi untuk terus belajar, juga termotivasi untuk tidak lelah ketika dalam proses pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari saya pribadi. Tentunya teman-teman yang mendengarkan pun juga seperti itu, karena kita sudah mendapatkan ilmu yang membuat kita merenung, teman-teman sekalian, bahwa kita di dunia ini sebagai muslimah penting sekali untuk belajar, penting sekali untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu tadi banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi seorang pembelajar, utamanya muslimah. Terima kasih Ustazah Suci atas materinya yang luar biasa. Izin Ana untuk membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, silakan yang ingin bertanya, kami silakan baik raise hand maupun di kolom chat. Masya Allah Ustazah, ternyata sudah ada pertanyaan di kolom chat Ustazah dari Uti Isti. Assalamualaikum Ustazah, izin minta motivasi dan nasihatnya kala diri sedang merasa malas, sedang merasa lelah dalam proses mencari ilmu, bagaimana ya Ustazah untuk menghadapinya. Begitu Ustazah Suci, jadi beliau minta motivasi ketika wajar ya kalau kita lelah dalam keseharian, itu bagaimana Ustazah Suci? Ya, ini TikTokan aja ya, Ibu moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhti Isti, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali ya, mengenai motivasi nih, tentang menuntut ilmu, godaan menuntut ilmu mungkin ya, ujian menuntut ilmu, yaitu salah satunya adalah malas. Ya, malas itu suatu hal yang wajar ya bagi manusia, namun kita juga menyadari bahwa malas itu tidak baik. Nah, salah satu solusi atau yang dapat saya sampaikan ya, nasihat yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah ketika malas itu melanda, silahkan untuk kembali menyadari niat kita dalam menuntut ilmu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan motivasi yang luar biasa sekali, prinsip yang luar biasa sekali, bahwasanya menuntut ilmu itu harus karena Allah. Karena sejatinya ketika segala sesuatu sudah karena Allah, itu sudah menjadi patokan paling ampuh ya, karena tujuannya kepada Allah itu panjang perjalanannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengingat kembali niat kita dalam menuntut ilmu, kita bisa tersadar kembali bahwa oh iya, ada yang perlu kita lakukan lagi nih, yaitu dengan lebih semangat untuk menuntut ilmu. Yang kedua yaitu mencari lingkungan yang baik ya. Silahkan Uti istiqomah untuk mencari lingkungan yang baik, mengetahui jika lingkungannya kurang baik, kurang kondusif, tidak mendukung untuk
bisa menuntut ilmu, untuk bisa lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, silakan untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Lingkungan itu bisa dari lingkungan keluarga, teman. Maka dari itu perlu kita untuk memilih teman ya, mana teman yang bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, yang membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan ya, dalam thalabul ilmi, dan juga kita menghindari banyak bergaul dengan teman-teman yang kurang perhatian terhadap ilmu. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka, namun mengurangi, bahkan jangan sampai diri kita terbawa dengan tabiat buruk mereka ya. Yang selanjutnya juga yaitu silahkan mencari lingkungan atau kondisi yang baru ya, kondisi yang membuat Uhti Isti lebih nyaman, suasana yang baru dalam belajar ya. Mungkin bisa jadi malas itu karena kegiatannya dilakukannya monoton seperti itu aja, maka lebih baik untuk mencari suasana yang baru, dan juga pasti tentunya Uhti Istiqomah lebih tahu ya mana yang lebih dengan kita sering belajar di rumah membuat kita malas, mungkin kita bisa mencari suasana baru di luar ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat yang tidak kalah penting adalah jangan lupa untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Allah agar kita dilindungi dari sifat malas. Allahumma inni kepada Allah dari sikap lelah, lemah, lengah, dan juga dari kemalasan. Kita harus sering berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu untuk Uhti Isti tetap semangat dalam menuntut ilmunya, dan semoga berkah dalam menuntut ilmunya. Amin. Ya, demikian dari Ustazah. Mohon maaf jika kurang memuaskan. Masya Allah, Ustazah Suci, luar biasa sekali jawabannya, sangat konkret, jadi bisa diaplikasikan insya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, terima kasih Ustazah, kata Uti Isti. Ya, dan sangat jelas pertanyaan Ustazah, Alhamdulillah. Dan tadi Masya Allah ya, Uti semuanya bahwa kita perlu sekali untuk selalu mendekatkan diri pada Allah, berdoa kepada Allah, dihindarkan dari rasa malas, diberikan semangat terus dalam keseharian kita. Kemudian poin juga yang super penting adalah kita memperbaiki lingkungan kita. Jadi mari kita mempunyai lingkungan orang-orang yang pembelajar juga. Jadi orang-orang yang semangat untuk belajar, orang-orang yang kalau ada kesempatan mencari ilmu tuh paling lapar, paling haus, ada kajian di sini, ikut, ada seminar di sini, ikut, ada pondok digital rukun, ikut, terus menawari kepada teman-teman semuanya. Nah, cari teman-teman yang bisa seperti itu, bukan teman-teman yang sebaliknya gitu teman-teman, yang malah membuat teman-teman dengan ilmu merasa biasa-biasa saja, bahkan merasa tidak penting. Alah, buat apa sih belajar? Alah, buat apa sih kita ikut ngaji online dan lain sebagainya. Nah, hindari teman-teman orang-orang yang kiranya membuat kita menjadi berpikiran negatif terhadap ilmu. Tapi semakin dekatilah lingkungan-lingkungan yang membuat kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian alhamdulillah ini ada pertanyaan lagi dari Uhti Alma. Disampaikan bahwa Assalamualaikum Ustazah Suci, terima kasih atas materinya, sangat luar biasa. Izin bertanya Ustazah, bagaimana ketika kita mempunyai murid namun dia masih kesusahan terhadap suatu keilmuan, padahal kita sudah mengetahui bahwa dia sudah berusaha dengan sangat-sangat keras. Mohon pencerahannya Ustazah. Nah, ini berarti sebagai guru perannya ya Uti Alma di sini. Bagaimana nih kalau punya murid, tapi kita sudah berjuang sangat luar biasa dalam berikhtiar, tapi masih belum bisa. Nah, itu gimana Ustazah Suci? Insya Allah, barakallah Uti Alma ya, Uti Alma atas pertanyaannya. Ya,
sangat luar biasa. Nah, ya peran guru untuk memahami muridnya itu sangat penting ya. Seorang guru tidak hanya mentransferkan ilmu, tetapi juga perlu memahami objek yang diajarinya seperti apa. Karena kita tahu bahwasanya manusia itu berbeda satu sama lain, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, seorang guru perlu mengetahui kayak kasus yang Uhti Alma sampaikan, bahwasanya setiap murid itu berbeda, maka tidak bisa penilaian dan pendidikan itu disamaratakan, dipukul rata ya. Terlebih lagi bentuk hukuman, sanksi ataupun metode pembelajaran dipukul rata. Karena kalau kita membiarkan semua murid disamakan metodenya, tapi kita tidak paham bahwa ternyata mereka itu berbeda, nanti dampaknya itu akan buruk kepada murid tersebut. Nah, di kasus murid yang tadi disampaikan oleh Alma, bahwasanya dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata tidak pernah bisa-bisa, maka jangan sampai kita sebagai guru untuk menyalahkan murid, melainkan kita harus menggali dan mencari tahu apa nih yang menjadi sisi kelemahannya dan apa yang membuat dia menjadi tidak bisa, serta juga harus mencari sisi kelebihan dari anak tersebut dan meningkatkan, mengembangkan apa yang menjadi kelebihannya agar kelebihannya itu mampu menjadikan dirinya itu lebih percaya diri, lebih merasa bahwa dirinya itu punya nilai, punya value, dan juga dia tidak merasa terdiskriminasi dan terintimidasi sejak kecilnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan ketika seiring waktu, ketika dia sudah dewasa, dia bisa menjadi manusia yang percaya diri, terus juga bisa bermanfaat dengan keadaannya yang sekalipun berbeda dengan orang lain. Kurang lebih seperti itu jawaban dari Ana, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya ya. Semangat, Ustazi Alma. Masya Allah. Syukron Ustazah, kata Uti Alma. Masya Allah, Alhamdulillah. Jawabannya sangat menjadi perenungan para pendidik ya Ustazah, bahwa ketika kita mendidik, menyampaikan ilmu kepada para pembelajar, bahwa kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan juga keunikannya masing-masing. Jadi nggak ada kelemahan ya, sudah keunikannya masing-masing. Dan sebagai pendidik, seyogyanya harus bisa memahami dan mengenal pembelajarnya, santri-santrinya, santriwatinya, kemudian juga murid-muridnya, agar ketika proses pembelajarannya itu tidak disamaratakan semuanya. Adil itu kan bukan berarti sama ya Ustazah ya. Adil itu dalam artian sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang terkait gitu. Jadi sebagai pendidik perlu juga belajar tentang konsep adil. Konsep adil tidak harus sama, tapi konsep adil itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kita lihat juga pembelajar-pembelajar yang sedang kita ampu, sedang kita bersamai, bagaimana potensinya, apakah potensinya di bidang X, apakah potensinya di bidang Y, jangan semuanya disamaratakan. Kalau kita menyamaratakan suatu pembelajaran, maka hasilnya akan tertekan orang-orangnya yang ada di dalam. Maka kita harus berusaha untuk bisa memanajemen bagaimana proses dari pembelajaran kita semua, seperti itu. Nah, begitu. Terima kasih Ustazah Suci. Kemudian ada lagi Ustazah, satu pertanyaan lagi, boleh Ustazah? Ya, boleh. Ini sebenarnya banyak Ustazah, tapi Ana pilih yang teratas ya Ustazah. Nah, ini bagaimana untuk mendaftar pondok digital rukun Ustazah? Ya, untuk mendaftar pondok digital rukun, Masya Allah. Ya, boleh ya. Nah,
Alhamdulillah ya sekalian juga ya ini Pondok Digital Rukun merupakan sarana yang cocok ya Masya Allah yang bisa digunakan oleh para muslimah dimanapun berada yang ingin belajar silahkan mengunjungi dan kepoin ya IG-nya Rukun. Nah, nanti di sana ada admin ya, ada adminnya dan juga ada link website-nya juga ya Rukun ID. Nah, di situ nanti para muslimah bisa mengetahui lebih jauh tentang mekanisme pendaftarannya dan jangan jangan sampai setengah niat ya. Pokoknya apapun yang nanti di depan dihadapi jika ada syarat-syaratnya silahkan dipenuhi agar mudah-mudahan bisa menjadi seorang pembelajar yang gigih, yang bersungguh-sungguh dan semoga ilmu yang ditimbanya di Rukun itu bisa bermanfaat. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa oleh bagian operator atau operasional Rukun maksudnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Ya, Ustazah, Masya Allah itu teman-teman ya, karena banyak ini yang bertanya Ustazah tentang bagaimana mendaftar pondok digital Rukun dan juga pondok offline ya. Kalau pondok offline teman-teman tinggal nanti kunjungi sosial media kita ya, kita sudah punya website yaitu rukun.id teman-teman semuanya. Rukun.id pakai Q ya teman-teman, rukun.id itu teman-teman. Terus kalau mau bagaimana mendaftar pondok digitalnya teman-teman, kami sudah mempersiapkan form untuk teman-teman bisa mendaftar. Izin share screen ya Ustazah ya. Iya, boleh. Nah, jadi teman-teman kalau pengen mendaftar pondok digital, tinggal ini ya, bit.ly siap daftar Rukun, Q-nya besar kapital. Teman-teman semuanya bisa di screenshot, terus juga nanti bisa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, Alhamdulillah materi kita sudah selesai, Ustazah Suci. Banyak sekali catatan untuk Ana pribadi dan juga mungkin tadi Ana juga melihat teman-teman juga antusias ya, masih on cam dan juga menulis dengan sangat semangat antusiasnya dan sangat luar biasa Ustazah menjadikan saya pribadi harus semangat gitu, hari-hari harus diisi dengan ilmu, setiap kehidupan, setiap langkah ya belajar. Saya mengingat di Rukun Digital itu ada pembelajaran bahwa kalau kita pengen bahagia di dunia ada ilmunya, kalau kita pengen bahagia di akhirat ada ilmunya. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat ya kita harus punya ilmunya gitu. Jadi kita butuh untuk belajar terus. Nah, mari kita selamatkan diri kita secara lahir dan batin dengan wasilah ilmu, utamanya ilmu syar'i. Nah, terima kasih Ustazah Suci atas materinya. Untuk menutup materi ini, silakan Ustazah Suci closing statement. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator ya atas waktunya. Ya, para muslimah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya pada sore hari ini kita sudah banyak belajar mengenai jiwa seorang muslimah pembelajar sejati. Ingatlah bahwasanya manusia itu berpotensi untuk tumbuh, jadi marilah kita menjadi muslimah yang mau tumbuh, karena sejatinya muslimah yang mau tumbuh insya Allah akan menjadi muslimah yang bernilai dan juga bisa memiliki karakter. Ingatlah bahwasanya setiap waktu adalah waktu belajar. Seorang muslimah pembelajar sejati memiliki niatan yang kuat, motivasi yang kuat dalam menuntut ilmu, bahwasanya semua yang ia lakukan
di hari-harinya adalah untuk menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebih seperti itu dari Ana. Ana mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan juga, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga tetap semangat dalam menuntut ilmunya ya. Ya, berkah, berkah, berkah. Ya, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, Ustazah disemangatin berkali-kali dari sore awal sampai sekarang di akhir. Alhamdulillah menjadi semangat nih kita semua untuk menjadi pembelajar sejati. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Terima kasih Ustazah untuk materinya. Terima kasih untuk pengurus Rumah Quran Nur Hidayah atas penyelenggaraan acaranya. Semoga kita tetap istiqomah, kita tetap berjuang dalam proses pembelajaran ini. Ikuti seluruh agenda-agenda Rumah Quran Nur Hidayah di sosial media kita, baik Instagram, website, maupun Facebook, rukun.id, dan juga YouTube Rumah Quran Nur Hidayah. Silakan pantau terus dengan mengikuti dan juga subscribe seluruh channel-channel kita semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mari kita menjadi keluarga Allah dengan cara kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, teman-teman semuanya. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Rumah Quran Nur Hidayah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.